Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam kepada anak-anakku tercinta kelas 10, dimanapun kalian berada. Akan tetapi saya sampaikan kalian untuk tetap berada di rumah. Kita patuhi protokol pemerintah untuk tetap berada di rumah dan tidak bepergian kecuali dalam keadaan yang mendesak. Oke, eh, di sini dengan saya, Royan Muhammad Mustafa, sebagai guru biologi di SMA Negeri 1 Bangkalan, akan melanjutkan pembelajaran daring atau pembelajaran online kita, akan menginjak materi berikutnya, yaitu tentang virus. Setelah kita kemarin menyelesaikan bab yang ketiga, yaitu bab tentang klasifikasi makhluk hidup, kemudian kita akan lanjutkan ke bab virus ini. Pada materi ini, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai ketika setelah mendapatkan materi ini, yaitu kompetensi dasarnya, yaitu adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, begitu bunyi kompetensi dasarnya. Walaupun pada dasarnya, virus ini tidak bisa kita klasifikasikan ke dalam 5 kingdom, menurut Robert Whittaker, karena virus ini nanti akan kita cari tahu mengapa virus tidak masuk ke dalam klasifikasi 5 kingdom. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah, kalian harus mampu untuk mengidentifikasi karakteristik tubuh virus, baik itu berupa struktur, ukuran, bentuk, dan lain-lain, dengan benar melalui literasi. Kemudian kedua, kalian harus mampu untuk menjelaskan replikasi atau perkembangbiakan virus yang berupa daur litik dan daur lisogenik dengan benar melalui literasi. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu untuk menganalisis keterkaitan struktur, sifat, maupun proses replikasi virus dengan cara penyebaran, pencegahan virus, serta dampak bagi kehidupan manusia dengan tepat melalui literasi. Oke, sebelum pembelajaran ini lebih lanjut, kita ikuti, akankah lebih baik jika kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Kemudian, perhatikan headline-headline berita berikut ini. Saya kutip dari kompas.com, kisah dari Wuhan, awal pandemi virus corona yang tidak akan terlupakan. Kemudian dari deticsnews.com, kebenaran yang telah dibuka di awal wabah corona. Headline yang ketiga dari deticsnews.com masih sama, penyebab asal mula dan pencegahan virus corona di Indonesia. Yang keempat, cerita lengkap asal mula munculnya virus corona di Indonesia. Kemudian, perjalanan kasus virus corona di Indonesia dari awal diumumkan Jokowi hingga hari ini. Nah, kenapa saya mengambil headline-headline berita berikut ini? Karena ini yang akan kita pelajari nantinya. Kita akan belajar mengenai virus. Saya yakin sampai pada detik ini kalian sudah setiap hari mungkin mendengar kata virus, virus, dan virus. Terkhusus untuk virus corona, karena inilah yang menjadi cobaan kita pada saat ini, bahwa tidak hanya di negeri kita Indonesia, tapi di belahan negara di penjuru dunia sudah hampir semuanya terdampak oleh virus ini. Kita akan cari tahu apakah virus corona dan lain sebagainya yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, ini adalah visualisasi 3 dimensi. Kalian sudah pasti tahu bahwa ini adalah namanya coronavirus atau virus corona. Nah, dan kita mengenalnya sebagai orang yang terjangkit oleh virus corona, kita mengenal sebagai COVID-19 atau COVID-19, yang mana itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19, yaitu penyakit yang disebabkan karena virus corona. 19 berarti virus tersebut muncul pada tahun 2019. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, maka kalian harus tahu dulu apa itu virus atau definisi atau pengertian dan sebagainya.
Apakah virus merupakan makhluk hidup ataukah virus merupakan benda mati? Bagaimana sejarah penemuan virus, kemudian bagaimana strukturnya, atau apakah sama dengan mikroorganisme lainnya seperti bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian apakah virus ini menguntungkan atau merugikan? Nah, untuk pertanyaan 3, 4, dan 5, nanti ini akan kalian cari tahu sendiri melalui kegiatan literasi. Kemudian untuk 1 dan 2, saya akan sedikit memberikan pemaparan atau pengetahuan awal sedikit tentang virus. Virus saya yakin kalian sudah mendengarnya sejak dari kecil ya. Pada tahun 2005, 2006, kita sedang mengalami pandemi. Pada saat itu ada virus namanya virus flu burung, virus H5N1, kemudian disusul dengan virus SARS, kemudian ada flu babi, dan lain sebagainya. Saya yakin kata virus ini sudah sejak sekian lama kalian mendengarkan. Tapi untuk mendefinisikan, kalau kita lihat dari kacamata biologi, apa sebenarnya virus itu? Nah, virus itu para ilmuwan sampai sekarang juga masih berdebat. Apakah virus termasuk makhluk hidup atau virus termasuk benda mati? Kenapa begitu? Karena dua-duanya bisa dikatakan makhluk hidup maupun benda mati. Kita lihat dari sejarah penemuan virus begini, bahwa virus itu pertama kali ditemukan, dulu belum virus namanya, oleh ilmuwan Rusia namanya von Ivanovsky sekitar tahun 1892, bahwa virus ini pertama kali ditemukan dari spesimen daun tembakau, yang mana penyakitnya yaitu penyakit mosaik. Penyakit mosaik itu dicirikan sebagai penyakit yang menyerang tembakau yang mana menyebabkan daun tembakau berwarna kekuningan. Nah, kemudian Ivanovsky mengekstrak daun tembakau yang terkena virus tersebut, kemudian dari ekstrak kemudian akan diberikan kepada daun yang masih sehat. Kemudian ditunggu beberapa hari, maka daun yang masih sehat tersebut akan mengalami ciri-ciri yang sama, yaitu berubah menjadi kuning. Dan pada saat itu Ivanovsky menyimpulkan bahwa makhluk hidup menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau tersebut adalah bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, kemudian setahun berselang, ilmuwan yang bernama Martinus Beijering itu dia tidak setuju bahwa penyakit yang menyerang pada daun tembakau disebabkan karena bakteri patogen. Dia mengadakan penelitian bahwa ekstrak dari daun tembakau yang sudah terkena penyakit mosaik tadi, kemudian dia saring dengan saringan keramik. Saringan keramik adalah saringan yang ukuran porinya sangat kecil sehingga bakteri tidak bisa tembus. Kemudian dari hasil filtrat atau saringan tadi diaplikasikan kepada daun tembakau yang sehat, maka daun tembakau yang sehat tersebut juga akan terkena penyakit mosaik. Dan Beijering pada saat itu menyimpulkan bahwa penyakit yang menyerang tembakau, yaitu penyakit mosaik itu disebabkan karena bakteri patogen yang ukurannya sangat kecil. Kemudian, 1 abad berselang, ilmuwan asal Amerika yang namanya adalah Wendell Stanley, dia mengadakan penelitian bahwa dia melakukan pengkristalan. Jadi ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit mosaik tadi dia kristalkan menjadi seperti butiran, kemudian ditunggu beberapa saat, kemudian ketika kristal tersebut dicairkan, kemudian diaplikasikan kepada daun tembakau yang sehat, maka daun tembakau yang sehat akan menjadi terkena penyakit mosaik. Nah, hal ini membuktikan bahwa ada 2 buah opini di sini. Tadi yang pertama, penelitian dari Ivanovsky dan Beijering mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan karena bakteri patogen yang ukurannya sangat kecil. Bakteri berarti makhluk hidup. Kemudian, hipotesis atau kesimpulan tersebut ditentang oleh Stanley yang mana ketika penyebab penyakit tersebut dikristalkan, otomatis dia
menjadi benda yang sifatnya mati, ketika diaplikasikan atau dilarutkan, kemudian diaplikasikan lagi ke dalam daun tembakau yang sehat, maka dia masih aktif. Nah, hal ini yang menjadi perdebatan sampai sekarang, yaitu virus apakah dapat dikatakan sebagai makhluk hidup atau benda mati. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan dia mampu untuk berkembang biak atau bereplikasi, sedangkan dia dikatakan benda mati karena jika dia berada di luar, kita sebut sebagai inang atau host space, maka dia dalam keadaan tidak aktif atau tidak inaktif selama beberapa waktu tertentu. Nah, itu sedikit pengantar tentang apa itu virus, mengenai bagaimana strukturnya dan lain sebagainya. Kalian akan cari tahu melalui kegiatan literasi. Nah, perhatikan slide berikut ini. Tugas kalian yang pertama adalah carilah literatur atau referensi tentang berita yang berkaitan dengan di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan, dari mana asal mula kemunculan virus corona? Di sini headline beritanya adalah, teka-teki asal mula virus corona akhirnya terjawab, peneliti temukan fakta baru. Nah, kalian akan melakukan kegiatan literasi, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan dari mana asal mula kemunculan virus corona ini pertama kali. Kemudian yang kedua adalah carilah literatur atau referensi tentang berita yang berkaitan dengan di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan, bagaimana virus corona bisa menyebar atau menulari jutaan orang di dunia. Nah, headline beritanya adalah terkonfirmasi di 152 negara bagaimana cara penyebaran virus corona. Nah, jadi virus ini sudah menyebar ke begitu banyak negara di belahan penjuru dunia. Kalian akan menjawab bagaimana cara penyebarannya atau cara penularannya dari orang ke orang dan lain sebagainya. Kemudian tugas kalian yang ketiga adalah kalian mencari referensi yang berkaitan dengan headline berita di bawah ini, yaitu virus corona dapat dilawan dengan antibiotik, mitos atau fakta. Nah, kalian cari tahu referensi yang terkait, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan, apakah penderita COVID-19 bisa sembuh? Atau bagaimana cara penyembuhan pasien yang telah terjangkit COVID-19? Nah, itu adalah tugas kalian yang ketiga. Nah, adapun rambu-rambu atau petunjuk pedoman kalian mengerjakan tugas tersebut adalah yang pertama bahwa kalian boleh mencari literatur atau referensi dan pastikan itu adalah terpercaya. Bahwa sekarang banyak sekali terdapat berita yang sifatnya hoax atau bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, oleh karena dari itu kalian harus pintar-pintar untuk mencari literatur atau referensi yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah kalian bebas untuk mencarinya di mana saja, baik itu media cetak, online, ataupun jurnal hasil penelitian dan lain sebagainya. Nah, jurnal hasil penelitian ini perlu kalian garis bawahi ya. Ini adalah bukti ilmiah atau bukti fisik yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Kalau hanya di media cetak atau online yang berupa opini, ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tapi kalau berupa sudah jurnal hasil penelitian, maka itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dikerjakan dalam kelompok dengan anggota 4 orang. Setelah itu kalian sajikan semenarik mungkin dari ketiga pertanyaan tadi, kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang melalui pembelajaran daring. Oke, itulah tadi tugas yang harus kalian kerjakan. Saya harap kalian tetap belajar dari rumah, berkomunikasi menggunakan media elektronik yang tersedia. Saya harap kalian bisa untuk melakukannya. Jika ada kesulitan, maka kalian boleh menghubungi saya melalui online atau daring. Sekian, apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.